bulan Ramadan adalah bulan yang mulia, setiap detik adalah sangat berharga. Maka untuk menjalani bulan Ramadan kali ini hendaknya kita punya target-target yang mungkin kita kerjakan. Seorang jangan menjalani bulan Ramadan begitu saja, harus punya target. Saya juga punya target. Bulan ini Ramadan kali ini saya punya target. Antum juga harus punya target. Saya punya target khatam berapa kali, punya target. Pengen baca ini, saya punya target. Ingin berbakti sama orang tua, saya punya target. Ingin bersedekah, saya punya target. Catat target yang mungkin kita lakukan agar Ramadan kita enggak sia-sia. Semua harus diplanningkan. Ini kita sedang panen. Orang kalau panen dunia dia planning. Gini nanti gini. Kita panen akhirat kita enggak planning. Planningkan, saya pingin ini, saya pingin ini, saya pingin ini, dan targetkan. Kita cek, aduh ini kelewatan nih, saya harus qadha di waktu yang lain. Seperti itu, agar Ramadan kita lebih bermakna, agar Ramadan kita tidak seperti Ramadan-Ramadan sebelumnya yang kita sesali selalu ya. Maka harapan saya kita semua punya target-target yang mungkin kita lakukan di bulan Ramadan ini. Target yang pertama tadi saya katakan, target saya tidak bermaksiat di bulan apa? Ramadan. Persiapan batin kita, persiapan hati kita yang ketiga adalah tawakal. Tawakal kepada Allah. Gantungkan diri kita kepada Allah. Hadirkan perasaan di dalam hati kita bahwa di bulan Ramadan ini banyak sekali amalan-amalan yang itu tidak mungkin bisa kita kerjakan kalau tidak dibantu sama Allah. Jangan mengandalkan kekuatan fisik pribadi kita. Jangan. Setiap pagi kita senantiasa membaca Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghith aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Wahai Rabbi, jangan engkau jadikan aku tergantung kepada kekuatan pribadiku walaupun hanya sekejap mata. Jangan sampai engkau jadikan aku sedetik menggantung diri kepada kekuatan pribadi. Kita harus tawakal. Supaya apa? Supaya dibantu oleh Allah Azza wa Jalla. Bisa puasa dengan baik. Bisa baca Quran dengan baik. Bisa zikir dengan baik. Bisa sholat dengan baik. Di bulan suci Ramadan. Bisa dapat Lailatul Qadar. Bisa diampuni dosa-dosanya oleh Allah Azza wa Jalla. قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين. Download aplikasi Bekal Islam dan kunjungi web bekalislam.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Hasan bin Ali radhiyallahu ta'ala anhuma pernah berkata, "Allamani Nabi sallallahu alaihi wasallam kalimatin aquluhunna fi qunutil witr." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepadaku doa-doa yang aku ucapkan tatkala kunut witir. Doa-doa tersebut, Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait, dan seterusnya. Ini menunjukkan di syariatnya kunut witir. Bahkan begitu pentingnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada Al-Hasan, padahal waktu itu beliau masih kecil, mungkin 6 atau 7 tahun, tapi sudah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam agar beliau perhatian terhadap doa ini. Nah, bagaimana cara kita kunut witir? Ya, para sahabat, Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu ketika mengimami di zaman Umar bin Khattab salat tarawih, maka beliau begitu setelah lewat tengah Ramadan, beliau pun kunut witir. Adapun pelaksanaannya, sebagian ulama berpendapat sebelum ruku dan sebagian ulama mengatakan setelah ruku. Kita memilih pendapat setelah ruku. Adapun pelaksanaannya setelah kita bangkit dari ruku dengan mengucapkan sami Allahu liman hamidah, maka jangan langsung
kunut. Ingat ada kewajiban salat yang harus kita ucapkan, yaitu doa Rabbana walakal hamdu. Ya. Setelah kita mengucapkan Rabbana walakal hamdu, baru kita kunut, yaitu dengan mengangkat kedua tangan, disunnahkan mengangkat kedua tangan, kemudian kita doa dengan yang dianjurkan, doa yang diajarkan Nabi, Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait. Kalau kita sendirian, kita menggunakan Allahumma hdini, yaitu Allah berilah petunjuk kepadaku. Ya. Tapi kalau kita jadi imam, maka kita rubah kata gantinya menjadi kami, ya. Allahumma hdina, ya Allah berilah petunjuk kepada kami. Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait. Dan setelah itu kita boleh baca dengan doa kunut yang diucapkan oleh Umar bin Khattab. Allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiruk, ya, wa nuthni 'alaikal khaira kullah wa la nakfuruk. Kemudian Allahumma iyyaka na'budu dan seterusnya. Dan ini juga dianjurkan. Dan masalah doa kunut, maka tidak ada doa khusus. Seorang boleh membaca doa, ya, yang dia inginkan, ya. Tidak mengapa dalam doa kunut, sebagaimana dijelaskan Imam Nawawi rahimahullahu taala, tidak ada doa khusus dalam kunut. Tetapi dianjurkan kita membaca doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja yang perlu diingatkan, tatkala kita baca doa kunut, apalagi posisi kita sebagai imam, maka jangan lama-lama. Yang sebagian imam, Masya Allah, baca doa kunut sampai 10 menit, sampai 20 menit. Kasihan jamaah, mereka capek, ya. Lihat sunnah yang diajarkan tidak begitu lama. Cuma beberapa menit kemudian selesai. Doa yang diajarkan Nabi kepada Hasan juga tidak panjang. Doa yang diucapkan oleh Umar juga tidak panjang. Maka asalnya doa kunut tidak perlu panjang-panjang. Jangan sampai kita merepotkan makmum, apalagi baca sampai setengah jam. Adapun kalau kita sendiri, kita ingin baca lama-lama, terserah. Tapi kalau kita jadi imam, ingat kondisi makmum. Jadi bebas kita baca dengan doa-doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam atau doa-doa yang dibacakan oleh para imam-imam yang indah-indah boleh kita baca dalam kunut. Kemudian jangan lupa di penghujung kunut kita mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad atau kita bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun makmum, ya, maka makmum mengaminkan. Kalau imam baca doa Allahumma hdina fiman hadait, maka mereka mengaminkan, ya. Nah, doa Allahumma hdina fiman hadait dibagi menjadi dua oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala. 5 pertama diaminkan, adapun perkara yang berikutnya tidak perlu diaminkan, yaitu Allahumma hdina fiman hadait, ya Allah berilah petunjuk kepadaku. Wa afina fiman afait, wa tawallana fiman tawallait, wa barik lana fima a'tait, berilah keberkahan kepada kami, ya, dan seterusnya, wa qina syarra ma qadait, ya, dan jagalah kami dari keburukan. Kemudian apa? Fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik. Yang 5 ini kita katakan amin, makmum mengatakan amin, amin. Begitu imam mengatakan fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik innahu la yadhillu ma walait, maka di antara kesalahan makmum jangan mengucapkan amin. Sebagian makmum amin amin terus, ya, mungkin karena tidak paham bahasa Arab. Padahal fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik itu bukan doa, tetapi sedang pujian. Sama perkataan doanya Umar, Allahumma inna nastaghfiruka wa nasta'inuka wa nastaghfiruk wa nuthni 'alaikal khaira kullah. Itu juga pujian, bukan tempat untuk mengaminkan. Maka salah jika makmum terus mengaminkan. Ada saatnya kita mengucapkan amin tatkala imam berdoa, tatkala imam sedang memuji Allah Subhanahu wa taala, maka yang dilakukan oleh makmum bisa salah satu dari 3 perkara. Pertama, makmum diam, mendengarkan saja pujian, jangan mengaminkan. Yang kedua, makmum ikut mengucapkan, ya, apa yang diucapkan imam, ya. Fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik, dia ikut pelan-pelan, innaka taqdi wa la yuqda 'alaik. Atau yang ketiga, dia bertasbih tatkala imam mengatakan fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik innahu la yadhillu ma walait, maka dia mengatakan subhanallah subhanallah subhanallah. Nah, di antara kesalahan makmum adalah mengaminkan semua yang diucapkan oleh imam. Di antara kesalahan kedua, makmum melihat ke atas, tidak boleh. Mungkin saking khusyuknya kemudian amin amin ke atas, itu juga salah, karena dalam salat kita tidak boleh lihat ke atas. Yang ketiga, setelah selesai kunut mereka mengusapkan kedua tangan ke wajah, dan ini diingatkan oleh Imam Nawawi dalam kitabnya Al-Majmu', menukil dari Al-Baihaqi bahwasanya tidak diriwayatkan dari seorang salaf pun dalam salat mereka berdoa kemudian mengusapkan tangan ke wajah. Diriwayatkan dari sebagian salaf, kata Imam Al-Baihaqi, mereka mengusapkan kedua tangan di wajah tatkala berdoa di luar salat. Adapun dalam salat maka tidak ada yang mengusapkan kedua tangannya ke wajahnya. Semoga kita bisa menjalankan kunut witir dengan baik, dan jangan lupakan doa untuk negeri kita, kemudian untuk masyarakat kaum muslimin di dunia, dan semoga wabah segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena dakwah sunnah ini tidak sembunyi-sembunyi, jelas, terang, nyata. Tidak seperti dakwah-dakwah hizbiyah, harakiyah, ajaran-ajaran sesat. Dakwah sunnah ini dinyatakan. Qul hadzi, katakan, inilah jalanku, ini dia. Ada hujjahnya.
penyampaiannya dengan ilmu, penyampaiannya dengan benar. Karena dakwah sunnah ini bukan dakwah caci maki orang, bukan. Dakwah sunnah, dakwah menegakkan kebenaran, dakwah menjelaskan tentang Islam, dakwah mengajak manusia berfikir, dakwah ilmiah. Dan tiada menghukumi manusia secara orang per orang, tidak secara umum. Iya, begini. Dan berrifq, dengan lemah lembut, tetapi penuh keberanian. Apabila safar tersebut adalah safar yang sangat-sangat melelahkan, dimana kalau dia tetap bertahan berpuasa, dia akan merasakan keberatan yang luar biasa, bahkan tersiksa, bahkan berpotensi jatuh pingsan. Ini haram. Ulama sepakat haram baginya puasa, dan dia terlarang melakukannya karena hadis dalam Sahih Bukhari, dimana waktu ketika Nabi SAW melihat suatu kerumunan dari para sahabatnya, beliau pun mendatanginya dan bertanya, ada apa ini? Mereka menyampaikan, ya Rasulullah, si fulan tetap bertahan puasa sehingga dia jatuh pingsan. Saat itu safar yang sangat panjang, sangat melelahkan di bawah terik matahari yang sangat panas. Melihat kondisi yang seperti ini, maka Nabi mengatakan, laisa minal bir asyamu fi safar. Sungguh tidak baik berpuasa di dalam safar. Maksudnya apa? Safar yang seperti ini bukan umum, karena di hadis-hadis yang lain menunjukkan Nabi pernah berpuasa dalam safar dan juga pernah berbuka. Para sahabatnya juga ada yang berbuka dan ada yang berpuasa. Dan karena sababul wurud hadis ini, kita mengetahui sabda Nabi itu berlaku bagi siapa saja yang kondisinya seperti itu. Bagaimana tadarusan baca di masjid dengan alat pengeras suara? Rasulullah mengatakan, la tarfa'u ba'dukum li ba'di bi qira'ah. Jangan sebagian kalian mengangkat suara dengan baca Quran. Jadi mengangkat suara mengganggu orang lain dengan baca Quran itu nggak boleh. Kalau azan dengan mengeraskan suara ada manfaatnya. Karena ingin memberikan tahu sudah masuk waktu. Sekarang engkau memperkeraskan bacaan Quranmu, apa faedahnya? Memberitahu kamu sedang baca Quran, bisa jadi mengganggu orang lain di situ. Di sebelah kita mungkin ada orang sakit, ada orang yang terganggu, dan belum tentu orang mau dengarkan Quran kita. Ustadz, anak saya laki-laki masuk agama Kristen. Padahal dari kecil saya didik agama Islam. Saya sudah berusaha menasehati, mengingatkan, dan sudah bicara dari hati ke hati. Tapi anak saya tetap masuk Kristen. Saya kepikiran dan hidup merasa dihantui dosa. Apa yang harus saya lakukan, Ustaz? Terima kasih, Ustaz. Allahu Akbar. Di mana hidupnya anak ini? Itu jadi pertanyaan. Bersama siapa dia hidup? Jadi orang tua itu kadangkala memberikan pendidikan kepada anak, tapi lupa untuk menciptakan lingkungan yang baik buat anak. Tadi malam yang hadir di kajian, Ustadz Ami menjelaskan tentang firman Allah, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha. Engkau sabarkan dirimu, engkau sabarin dirimu, tahan dirimu bersama orang-orang yang senantiasa berdoa, memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Artinya kita membutuhkan komunitas, teman-teman yang membantu kita. Ada kawan di Australia. Dia pindah ke Australia. Anaknya sekolah di sekolah Australia. Anaknya itu nggak nyaman jadi muslim di sana. Kenapa? Dia harus sholat, sedangkan teman-temannya nggak ada yang sholat. Mereka nyaman. Anaknya kalau perempuan harus pakai jilbab, nggak ada yang pakai jilbab satu sekolahan. Anaknya harus puasa, semuanya nggak ada yang puasa di sana. Maka dia berpikir anaknya nggak boleh pacaran. Mereka semua pada pacaran di sana. Nggak, anak tetap mendidik dia. Di sini kesalahan orang tua. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ana bariun min muslimin ya'ishu baina dhahranil musyrikin la tatara'a naruhuma. Aku berlepas diri dari seorang muslim yang hidup di tengah-tengah orang musyrik. Nggak boleh api mereka saling kelihatan. Artinya berusaha untuk tidak mendekat di lingkungan seperti itu. Ini sangat bahaya sekali. Maka pendidikan yang diberikan akhirnya luntur dengan kondisi yang ada.
قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. Fitnah yang paling bahaya, yang menakutkan, maka Nabi SAW berkata, Ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum indi min fitnati al-masih dajjal. Aku kabarkan kepada kalian tentang suatu fitnah yang lebih aku khawatirkan menimpa kalian daripada fitnah dajjal. Qalu bala ya Rasulullah, kata para sahabat, tentu ya Rasulullah. Apakah itu? Kata Rasulullah SAW, asyirkul khafi, syirik yang samar. Disebut juga dengan syirkus sarair. Syirik yang samar, yang tersembunyi, tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah SAW memberi contoh, yakumu rajulu fayusalli fayuzayyina salatahu lima yara min adzar rajulin ilaih. Seorang berdiri, kemudian dia salat, kemudian bagus-baguskan salatnya karena dia tahu orang sedang melihat dia salat. Dia berdiri, dia salat, dia bagus-baguskan salatnya karena dia tahu ada yang sedang perhatikan dia salat. Tujuannya apa? Agar dipuji, agar disanjung. Ini contoh riya, ya. Contoh riya. Ini penyakit yang sangat berbahaya karena siapa yang melakukan riya maka amalnya gugur. Maka kalau kita lihat para ulama terdahulu sampai hari ini, apalagi Rasulullah dan para sahabat, kenapa mereka bisa beribadah dengan ibadah yang luar biasa? Karena insya Allah taubat mereka sudah diterima oleh Allah. Bahkan Allah turunkan ayat di mana Allah mengatakan, laqad taballahu 'alan nabi. Allah telah menerima taubatnya Nabi dan para sahabat dari kalangan Muhajirin dan Ansar. Jadi jemaah sekalian, kuncinya sebelum datangnya Ramadan ini, kita bertobat kepada Allah, kita berdoa kepada Allah, kita beristighfar kepada Allah, minta ampun kepada Allah dengan modal taubat nasuh. Betul-betul kita menangis, kita merintih, kita mengemis, kita merengek, meminta kepada pencipta kita yang menciptakan langit dan bumi, yang memiliki dunia dan akhirat agar mengampuni dosa-dosa kita. Kalau Allah sudah mengampuni dosa-dosa kita sebelum datangnya Ramadan, maka semakin ringan, gampang dan mudah untuk melakukan. Jangankan yang wajib, yang sunnah pun kita kerjakan. Ibadah-ibadah sunnah, bangun malam, sholat tahajud, sholat tarawih, membaca Quran yang begitu banyak amal ibadah kita, bersedekah, berinfak, mengeluarkan zakat dan lain-lain. Semuanya akan terasa ringan, gampang dan mudah sekali. Kenapa? Bukan kita yang hebat, tapi karena Allah melihat taubat kita adalah taubat nasuha, sehingga Allah jadikan dengan taubat nasuha dosanya pun tergugurkan. Semakin sedikit dosa, semakin mudah untuk beribadah. Semakin sedikit dosa, semakin ringan untuk beribadah. Semakin banyak dosa, maka semakin berat untuk beribadah. Jangankan ibadah yang sunnah, ibadah yang wajib pun sangat berat untuk dilakukan kalau kita masih memiliki dosa. Setiap hari kita bertobat, setiap saat kita bertaubat. Tapi karena ini momen, kesempatan yang luar biasa, berada di bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keutamaan, keistimewaan dan kelebihan, maka tentu taubat kita harus kita tingkatkan lagi kualitasnya. Tapi jemaah sekalian, Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah mengatakan tidak ada dalilnya berbuka puasa makan dengan jumlah ganjil. Yang ada dalilnya hanya ketika kita mau pergi sholat Idul Fitri. Sebelum berangkat, kita dianjurkan makan korma minimal 3. Kalau masih pingin lagi, maka 5. Masih pingin lagi, maka 7. Ini yang disunahkan. Adapun buka puasa, makan korma dalam jumlah ganjil, tidak ada dalilnya yang secara khusus mensunahkannya. Jadi bebas. Mau genap, mau ganjil, tidak masalah.